Kali ini kita belajar tentang jemaat di Efesus, tentang baptisan Roh Kudus. Saat Paulus mengunjungi mereka, Paulus bertanya, "Dengan baptisan siapa kamu dibaptis?" Mereka menjawab, "Dengan baptisan Yohanes." Paulus menjelaskan baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan. Kamu harus percaya kepada Yesus yang datang kemudian. Dan pada prinsipnya akhirnya mereka mau menerima Yesus. Intinya setelah khotbah Paulus, dan akhirnya mereka semua memberi diri dibaptis dalam nama Yesus. Setelah mereka dibaptis dalam nama Yesus, satu persatu mereka semuanya berkumpul. Kemudian Paulus menumpangkan tangan atas mereka. Ketika Paulus berdoa dan menumpangkan tangan atas mereka, maka dikatakan di situ turunlah Roh Kudus, dan dikatakan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jadi ada dua hal dalam baptisan Roh Kudus atau kepenuhan Roh Kudus, yaitu bernubuat dan berbahasa roh. Kalau bernubuat itu adalah menyatakan masa depan, masa yang akan datang. Tapi intinya adalah membangun iman orang lain, atau membangun iman beberapa orang, atau membangun iman jemaat secara keseluruhan. Tapi intinya adalah membangun iman orang lain. Sedangkan berdoa dalam bahasa roh itu membangun iman diri sendiri. Inilah bedanya bernubuat dan berdoa dalam bahasa roh. Bernubuat itu membangun iman orang lain, sedangkan bahasa roh itu membangun iman diri sendiri. Nah, disinilah kaconya jemaat Korintus. Mereka entah bagaimana, sepertinya mereka mencampur keduanya, antara bernubuat dan berbahasa roh. Sehingga ada cukup banyak yang bernubuat pada orang di sampingnya tanpa ada yang menerjemahkan. Kira-kira mengganggu nggak? Ya tentu, coba kita bayangkan, tentu mengganggu. Ketika dalam ibadah semuanya lagi berdoa, lagi memuji, lagi penyembahan. Anggaplah dua orang kawan, kiri kanan, berdampingan. Dua-duanya lagi berdoa, entah dalam bahasa baku yang bisa dimengerti atau dalam bahasa roh. Tiba-tiba salah satu dari berdua ini mencolek kawannya, mencolek sedikit. Kawannya tetap fokus berdoa. Akhirnya kawannya ini digoyang-goyang. Tujuannya seolah-olah seperti berhenti, kamu berhenti, aku ada nubuat. Kemudian salah satu orang ini bernubuat, ya orang yang di sampingnya jelas gak ngerti apa maknanya ini. Itulah nubuat beberapa orang Korintus, atau mungkin cukup banyak orang Korintus, kepada orang di sampingnya. Atau mungkin lebih celaka lagi, ada cukup banyak orang berebut mimbar maju ke depan untuk menyatakan nubuat kepada seluruh jemaat. Dan susahnya, nubuatnya itu adalah nubuat dalam bahasa roh, dan tidak ada yang menerjemahkan. Jadi akhirnya jemaat ini cukup kacau lah dalam beribadah. Akhirnya saling terganggu. Itulah yang terjadi pada jemaat Korintus. Padahal bahasa roh itu adalah untuk diri sendiri, untuk membangun iman. Yang mengerti bahasa roh itu hanya Allah, hanya Tuhan tempat kita berdoa. Kita sendiri pun gak ngerti, karena bahasa itu bukan keluar dari akal budi. Paulus mengatakan, ketika aku berdoa dalam bahasa roh, rohkulah yang berdoa, akal budiku tidak berdoa. Jadi bahasa roh itu untuk membangun diri sendiri, untuk membangun iman. Karena apa? Karena dalam bahasa roh
Orang tuh lebih tahan lama dalam berkomunikasi dengan Tuhan, dalam berdoa, dalam memuji, dalam menyembah Allah. Itu lebih tahan lama, tahan lebih lama. Karena memang lebih indah berkomunikasi dengan Tuhan tanpa diinterupsi oleh pikiran dalam merangkai kata-kata, dalam merangkai kalimat-kalimat. Mencari kata-kata untuk dirangkai menjadi kalimat yang baku. Itu jelas menginterupsi hati. Jelas lebih indah berkomunikasi dengan Tuhan itu dengan hati yang sepenuh-penuhnya tanpa terganggu apapun juga, tanpa interupsi, fokus terus menerus lebih panjang. Itu sangat indah. Jadi berkomunikasi dengan Tuhan itu jadi lebih indah di dalam bahasa roh. Karena hati lebih bebas, lebih puas, lebih lega mengungkapkan segala perasaan tanpa harus merangkai kata-kata, tanpa harus merangkai kalimat. Lidah kita bebas bergerak, entah hanya bunyi titit, entah bunyi la, entah bunyi ba, entah bunyi ra, sesuka lidah bergerak. Yang penting hati, sekali lagi hati itu tetap fokus dan tidak terganggu, tidak terinterupsi, tidak terputus dalam komunikasi dengan Tuhan. Itulah bahasa roh. Sebebas lidah bergerak, karena akal budiku tidak turut berdoa, itu kata Paulus. Makanya saya suka mengajar, saya suka mendorong bahasa roh kepada kawan atau orang yang memang membutuhkan itu. Ada 1-2 orang yang dia tidak mengerti, walaupun mungkin sudah ibadah di gereja dengan bahasa roh, tapi dia belum bisa bahasa roh. Saya katakan kepada dia, sesuka lidahmu, carilah bunyi-bunyi yang bisa diterima telingamu. Kalau kamu jijik dengan bunyi baba, carilah bunyi yang kamu bisa terima. Misalnya so kek terserah, ra terserah, lili terserah, sesukamu, sesuka telingamu yang bisa kamu dengar. Kalau kamu jijik dengan bunyi sesuatu, pilihlah bunyi yang paling kamu bisa terima. Itulah bahasa roh. Bahasa yang tanpa akal budi, mencari kata-kata untuk dirangkai menjadi kalimat. Tetapi yang terpenting dalam bahasa roh itu hati. Sekali lagi, hati yang terfokus kepada Allah tanpa terputus. Itu begitu indah. Dan ketika dia sudah paham, saya berdoa buat dia. Tiba-tiba dia berbahasa roh bukan hanya ra, ba, titi. Ternyata sangat bebas. Dia mengalir seperti air dengan berbagai bunyi yang saya heran juga. Dan bahkan terpaksa saya harus menunggu agak lama karena dia susah berhenti. Bahasa roh itu indah, nikmat, nikmat berhubungan dengan Tuhan. Makanya Paulus katakan membangun iman. Bahasa roh itu membangun iman untuk diri sendiri.